Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Sandafa dari Teknik Fisika untuk mata kuliah kontrol otomatik 2 untuk ujian akhir semester. Di sini saya akan memaparkan jawaban-jawaban yang telah diberikan, jawaban-jawaban yang telah saya kerjakan berdasarkan soal yang telah diberikan melalui web kuliah untuk ujian akhir semester kontrol otomatik. Oke, yang pertama, untuk soal pertama terkait instrumentation and control in EPC project. Untuk soal bagian pertama, di mana kita disuruh untuk menyebutkan dan menjelaskan beberapa perangkat instrumen kontrol yang sering digunakan dalam industri, meliputi jenis komponen dan prinsip kerja. Jadi di sini yang pertama saya sampaikan adalah sensor, dan di mana sensor sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur variabel fisik atau kimia seperti suhu, tekanan, level cairan, aliran, pH, dan masih banyak yang lainnya. Sensor juga mengubah perubahan variabel menjadi sinyal listrik yang dapat diolah oleh perangkat kontrol. Selanjutnya ada transmitter, di mana transmitter ini merupakan perangkat yang sinyal dari sensor dan berubahnya menjadi sinyal analog atau digital. Yang selanjutnya itu nanti akan dapat diproses lebih lanjut oleh sistem kontrol. Transmitter sendiri itu sering digunakan untuk mengirimkan sinyal jarak jauh. Selanjutnya untuk komponen selanjutnya merupakan controller yang adalah sebuah bisa dikatakan otak dari sistem kontrol sendiri. Yang merupakan controller sendiri itu merupakan perangkat yang menghitung perbedaan antara nilai yang diinginkan, yaitu set point-nya, lalu dan nilai yang diukur oleh sensor, dan menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur proses agar sesuai dengan set point yang telah kita tentukan. Contohnya ada PID, LC, CS, dan juga mungkin microcontroller juga. Komponen selanjutnya adalah ada aktuator, di mana aktuator sendiri merupakan perangkat yang ditugas untuk mengubah sinyal kontrol yang didapat dari controller menjadi aksi fisik yang pada suatu instrumen, pada suatu alat untuk mengendalikan proses. Selanjutnya ada juga recorder atau perekam gitu. Itu kita sebutnya sebagai perangkat yang mencatat data proses dari berbagai sensor untuk analisis dan pemantauan jangka panjang. Nah, saat ini perekam itu sering berbentuk perangkat lunak berupa software atau sistem yang terkomputerisasi. Nah, yang terakhir ada HMI yang merupakan Human Machine Interface. HMI sendiri merupakan terbuka atau interface yang memungkinkan operator untuk berinteraksi dengan sistem kontrol. Biasanya berupa layar sentuh atau panel kontrol yang menyediakan tampilan visual dari data proses dan operator untuk mengatur set point dan mengawasi operasi prosesnya. Selanjutnya untuk yang bagian kedua, di mana tadi kita diharapkan untuk dapat memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara PLC, Programmable Logic Controller, dan DCS atau Distributed Control System, serta kriteria yang perlu untuk dipertimbangkan ketika memilihnya dalam industri. Nah, yang pertama, PLC itu merupakan sistem kontrol yang berbasis mikroprosesor dan digunakan untuk mengendalikan mesin atau proses yang lebih sederhana dan sifatnya lokal. PLC biasanya digunakan untuk mengendalikan proses yang berada dalam satu area atau unit yang cukup terbatas. Desain PLC sendiri itu lebih sederhana dan fokus pada logika discrete on-off atau logika biner 0 dan 0, sehingga cocok untuk mengendalikan rangkaian logika sederhana atau aplikasi yang memerlukan logika biner seperti kontrol motor, pintu otomatis, dan sistem conveyor. Nah, mungkin untuk bisa dikatakan untuk kontrol motor sendiri mungkin nyala mati, pintu otomatis buka tutup, sistem conveyor mungkin jalan. Selanjutnya untuk DCS itu merupakan sistem kontrol distribusi yang digunakan untuk mengendalikan proses yang lebih kompleks dan luas dalam industri yang bidangnya atau lingkupnya lebih besar, seperti pabrik kimia, pembangkit listrik, kilang minyak, dan fasilitas industri besar lain. Banyak contoh yang bisa disebutkan. Nah, desain DCS itu lebih kompleks dan dia mengintegrasikan beberapa unit kontrol yang terdistribusi di seluruh lokasi fasilitas yang terkait, sehingga memungkinkan untuk melakukan kontrol dan pemantauan terpusat dari berbagai unit proses yang tersebar. Selain itu, dari PLC sendiri, PLC itu dirancang
dengan kemampuan input dan output digital yang lebih banyak daripada input dan output analog. PLC juga biasanya memiliki kecepatan pemrosesan yang cukup tinggi dan waktu responnya sangat cepat. Programming PLC menggunakan bahasa level program yang mirip dengan rangkaian logika sirkuit, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh teknisi dan juga control engineer yang tidak memiliki latar belakang pemrograman komputer yang mendalam. Nah, sedangkan untuk DCS itu dirancang untuk mengendalikan dan mengoptimalkan operasi keseluruhan pabrik atau fasilitas industri, sehingga dapat memonitor dan mengatur cukup banyak variabel proses, termasuk variabel analog seperti tekanan, suhu, level aliran, dan programming DCS itu sering menggunakan bahasa pemrograman yang cukup tingkat tinggi atau biasanya menggunakan software SCADA atau Supervisory Control and Execution yang memungkinkan integrasinya itu nanti lebih luas dengan sistem lain dan kemampuan pemantauan yang canggih. Nah, setelah kita tahu beda dari PLC dan DCS sendiri, selanjutnya kriteria yang perlu dipertimbangkan ketika memilih antara PLC dan DCS dalam ranah industri, termasuk yang pertama itu ada skala dan kompleksitas sistem. Jika proses yang dikendalikan relatif sederhana dan terlokalisasi, saya rasa PLC bisa menjadi pilihan yang cukup bijak karena ekonomis. Namun jika proses industri yang dibutuhkan itu dia sifatnya kompleks dan harus yang terdistribusi, maka DCS itu lebih cocok. Karena kemampuannya itu dapat mengintegrasikan dan mengendalikan banyak unit proses secara terpusat. Selanjutnya terkait redundansi dan keandalan, DCS itu dia menawarkan tingkat redundansi dan keandalan yang lebih tinggi untuk aplikasi industri yang cenderung lebih kritis. Jika keselamatan dan keandalan merupakan faktor utama, saya rasa DCS itu dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Selanjutnya, biaya investasi dan total cost of ownership, yang dimana perlu dipertimbangkan bahwa biaya investasi awal dan biaya total kepemilikan dalam jangka panjang, termasuk biaya perawatan, dukungan teknis, dan kemampuan sistem. Jadi kita sesuaikan dengan total cost of ownership, dia tuh lebih able untuk melakukan instalasi ke PLC atau DCS pada industri. Selanjutnya, terkait ketersediaan komponen dan dukungan teknis, cukup penting untuk kita mempertimbangkan ketersediaan komponen dan dukungan teknisnya dalam jangka panjang. PLC itu umumnya lebih general dan memiliki lebih banyak pilihan komponen yang tersedia, sehingga cukup mudah dicari. Sementara DCS cenderung menggunakan komponen yang lebih terkhusus dan mungkin memerlukan dukungan khusus dari pemain software. Mungkin bisa dikatakan mungkin harus pesan dari luar negeri atau mungkin ke store-store tertentu. Nah, selanjutnya terkait fleksibilitas dan kemampuan pemrograman, pastinya PLC cenderung lebih mudah karena dia diprogram dan dipelajari oleh teknisi kontrol. Tetapi DCS itu memiliki fleksibilitas yang cukup lebih luas, lebih besar dalam pengaturan dan pemantauan prosesnya karena dia lebih kompleks. Selanjutnya untuk bagian kedua untuk Nike's analysis, di mana di sini instruksi yang diberikan adalah untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menentukan respon Nike's menggunakan plot by hand serta analisis kestabilannya. Karena di sini kita harus menyertakan gambar ilustrasi juga untuk menunjang jawaban. Oke, jadi mungkin secara kurang lebih akan saya rangkum bahwa berikut terkait langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah kita harus mendapatkan fungsi transfer dari sistem. Di mana fungsi transfer sistem ini yang akan dianalisis. Nah, fungsi transfer sendiri kan merupakan perbandingan transformasi Laplace keluaran sistem dengan transformasi Laplace dari masukan dari sebuah sistem. Nah, fungsi transfer itu umumnya dinyatakan dalam bentuk yang rasional persamaan. Misalnya contoh untuk sistem PID yang sederhana, fungsi transfernya itu bisa kita nyatakan sebagai berikut. G dengan domain S sama dengan KP plus KI per S plus KD kali S. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan fungsi transfer dari sistem,
kita akan melakukan evaluasi respon frekuensi karena yang awalnya dia domain S akan kita ubah ke domain yang ke domain bilangan kompleks gitu kan, yaitu J omega. Nah, lakukan evaluasi respon frekuensi itu dalam menggantikan variabel S dalam field transfer GS dengan bilangan kompleks atau J omega, di mana itu merupakan frekuensi angular. Sehingga fungsi transfer itu nanti akan bertransformasi ke bentuk J omega. Nah, setelah kita mendapatkan dari bentuk dalam domain kompleks dan frekuensi tadi, kita bisa membuat plot respon Naikis-nya. Untuk membuat plot respon Naikis, pertama-tama kita harus menentukan rentang frekuensi yang akan dievaluasi. Pilih beberapa nilai frekuensi angular atau omeganya dari frekuensi 0 sampai ke tahingga. Kemudian, kita akan menghitung nilai J omeganya untuk setiap frekuensi omega yang kita pilih. Nah, setelah itu kita akan catat bagian real dan imaginer dari J omega untuk setiap frekuensinya. Nah, setelah kita mendapatkan koordinat-koordinat ini, kita tinggal buat grafiknya. Gunakan di mana untuk yang bagian realnya itu sebagai sumbu X dan bagian imaginernya nanti akan sebagai sumbu Y. Kita akan hubungkan semua titik tadi yang dihasilkan untuk setiap nilai omega-nya. Dan kita harus juga memperhatikan asymptot yang relevan. Misalnya jika terdapat tutup pada asal. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan grafiknya, kita bisa melakukan analisis kestabilannya berdasarkan grafik tersebut. Nah, analisis kestabilan sistem itu dapat dilakukan dengan melihat plotnya. Nah, untuk menentukan kestabilan sistem itu ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, di mana yang pertama, jika plot Naikisnya berada di sebelah kiri sumbu 1, misalnya memiliki jumlah putaran 0 di sekitar titik minus 1, maka sistem dianggap stabil. Jika plot Naikisnya berada di sebelah kanan sumbu, minus 1, misalnya memiliki jumlah putaran yang bukan 0 di sekitar titik minus 1, maka sistem dianggap tidak stabil. Contohnya adalah seperti ini. Cuman untuk gambar yang sebelah kiri, ini dia berada di lingkup sebelum minus 1, sehingga bisa dikatakan ini merupakan stabil. Sedangkan dia dengan yang di sebelah kanan itu dia tidak stabil. Lihat untuk sumbu Y-nya merupakan menggunakan imajiner dan sumbu X-nya menggunakan real. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat di garis yang nomor 1 ini, dia menunjukkan bahwa dia stable, dan jika dia pas di minus 1, dia menunjukkan bahwa dia marginally stable. Dan untuk yang ketiga, di mana dia luar minus 1, maka dia dikatakan unstable. Di sini kita bisa lihat garis sebuah lingkaran imajiner, unit circle. Kita bayangkan aja ada unit circle yang dia minus 1, 1, dan minus 1. Gitu. Itu untuk menentukan bahwa sistem kita itu stabil atau enggak berdasarkan sistem kita stabil atau tidak berdasarkan Naikis analysis. Nah, yang ketiga terkait state space analysis, di mana untuk yang pertama kita itu harus membuat model state space-nya dari fungsi transfer yang kita buat sendiri. Nah, di sini saya menggunakan contoh fungsi transfernya adalah GS sama dengan 2S plus 1 per S kuadrat plus 3S plus 2. Nah, dari fungsi transfer ini, itu saya akan mencari atau mengubahnya menjadi bentuk state space. Nah, pada kasus fungsi transfer ini, state space-nya itu akan terdiri dari 3 matriks, di mana ada 3 matriks itu A, B, dan C, di mana A itu merupakan matriks keadaan, B matriks input, dan C merupakan matriks output. Nah, untuk matriks D dan E atau matriks feed forward dan feedback, ini kita dapat abaikan dalam contoh ini. Selanjutnya, kita coba cari akar dari penyebut pada fungsi transfer. Jadi S kuadrat plus 3S plus 2 itu kita sederhanakan menjadi S plus 1 dikali S plus 2. Sehingga nanti kita dapat akar-akar persamaannya X1 dan X2. Nah,
Selanjutnya kita bisa masukkan nilai-nilai tadi yang kita sudah katakan ke dalam matriks ABC gitu. Di mana matriks A sendiri dia akan bernilai 0, 1, minus 2, minus 3. Lalu untuk B dia 0, 1, dan C dia matriksnya 2, 1. Nah, untuk model space, maka kita bisa dilihat ya dari persamaan yang di atas ini, bahwa model state space dari fungsi transfer GS 2S plus 1 per S plus 1 kali S plus 2 itu kita dapat bahwa X sama dengan 0, 1, minus 2, minus 3 X, ya kan, matriks A ditambah matriks B 0, 1. Dan selanjutnya untuk Y-nya sendiri itu merupakan CX. Nah, di mana matriks C itu 21 nanti, sehingga Y itu sama dengan matriks C 21 kali X. Itu untuk model state space-nya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, itu kita coba cari kestabilan sistemnya. Kita coba lihat kestabilan sistem tersebut berdasarkan metode state space apabila determinan dari matriks identitas IS dikurangi A sama dengan 0. Nah, jadi seperti yang saya sebut tadi bahwa IS itu merupakan matriks identitas yang memiliki ordo sama dengan matriks A, maka dapat kita langsung lakukan pengurangan aja antara matriks IS dikurangi matriks A, ya 1001 dikurangi 01 minus 3. Nah, sehingga kita dapat matriks baru yang memiliki nilai 1 minus 1, 2, 4. Kita cari determinannya, sehingga determinannya itu nanti didapatkan 6. Nah, sedangkan di sini kita memiliki patokan apabila determinan IS dikurangi A itu sama dengan 0. Nah, karena tidak sama dengan 0, maka berarti sistem ini dapat kita anggap stabil berdasarkan kriteria determinan dari matriks A dalam metode state space. Nah, selanjutnya untuk nomor yang keempat, yaitu safety instrumented system. Nah, untuk bagian pertama, jelaskan tentang konsep probability of failure on demand atau PFD dan average probability of failure on demand PFD average dalam safety integrity level atau ICL, dan bagaimana perbedaan nilai PFD dalam dapat mempengaruhi pemilihan komponen SCS-nya. Nah, untuk PFD dan PFD average sendiri itu merupakan konsep yang digunakan dalam safety integrity level untuk menilai kinerja keamanan dari sistem instrumen keselamatan atau safety instrumented system. Nah, sistem instrumen keselamatan itu merupakan sistem yang dirancang untuk mendeteksi kondisi berbahaya dan mengambil tindakan preventif atau korektif untuk mencegah bahaya tersebut. Nah, untuk PFD sendiri itu kan probabilitas bahwa sistem instrumen keselamatan akan gagal untuk memberikan tindakan pencegahan yang diperlukan saat kondisi berbahaya terdeteksi. PFD dapat dinyatakan sebagai angka antara 0 hingga 1 dengan nilai 0 yang berarti tidak ada kegagalan sama sekali, dan nilai 1 yang berarti kegagalan pasti. Semakin kecil nilai PFD, semakin baik kinerja sistem instrumen keselamatan. Nah, lalu untuk PFD average sendiri itu merupakan rata-rata dari probabilitas kegagalan dari suatu instrumen keselamatan dalam satu periode waktu tertentu. PFD average dapat dihitung sebagai rasio antara jumlah kegagalan yang diharapkan dalam satu periode dengan jumlah tuntutan pencegahan atau intervensi yang terjadi dalam periode yang sama. PFD average itu juga sama juga dinyatakan sebagai angka antara 0 hingga 1 dengan nilai 0 berarti tidak ada kegagalan sekali, dan nilai 1 berarti kegagalan rata-ratanya itu pasti. Nah, terkait perbedaan nilai PFD itu yang dapat mempengaruhi pemilihan komponen SIS karena nilai PFD itu dia menentukan tingkat keamanan dari sistem instrumen keselamatan. Sehingga semakin kecil nilai PFD, maka semakin tinggi tingkat keamanan. Nah, ketika memilih komponen SIS-nya, penting untuk mempertimbangkan aspek berikut, yaitu SIL target, di mana PFD average itu dihubungkan dengan level safety integrity level atau SIL yang ditentukan untuk aplikasi tertentu. SIL adalah tingkatan numerik yang menentukan keamanan yang diharapkan dari sistem instrumen keselamatan. Nilai PFD average itu akan berbeda untuk setiap SIL. Dengan SIL 4,
memiliki nilai PFD range yang paling kecil. Nah, untuk ketersediaan komponen SIS dengan ketersediaan yang tinggi biasanya memiliki nilai PFD yang cenderung lebih rendah. Nah, kemungkinan kegagalan komponen menjadi lebih kecil. Untuk redundansinya, menggunakan komponen SIS yang redundan dapat meningkatkan kehandalan sistem dan mengurangi nilai dari PFD, sehingga keamanannya lebih tinggi. Redundansi juga dapat mencakup komponen ganda, salinan ganda, dan sistem ganda. Selanjutnya adalah uji dan pemeliharaan. Pelaksanaan uji dan pemeliharaan secara teratur dapat membantu memastikan komponen SIS tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Nah, untuk pemilihan komponen SIS sendiri itu harus mempertimbangkan kebutuhan aplikasi, level SIL yang diinginkan, dan kemampuan komponen untuk mencapai PFD yang sesuai dengan tujuan keamanan. Karena semakin kritis dan bahayanya aplikasi, semakin rendah PFD yang harusnya itu bisa kita capai. Sehingga kita harapkan dia akan semakin lebih aman. Hal ini itu dapat memastikan bahwa sistem-sistem keselamatan beroperasi secara efektif untuk melindungi manusia, lingkungan, dan aset dari potensi bahaya. Mungkin seperti gambar yang di samping ini menunjukkan beberapa layer yang mungkin nanti akan kita bahas di bagian yang kedua ya. Karena ini juga berhubungan dengan SIL. Nah, selanjutnya itu terkait penjelasan prinsip layer of protection analysis atau LOPA, dan bagaimana pendekatan tersebut digunakan untuk menilai keandalan safety instrument system. Nah, LOPA itu merupakan metode analisis risiko yang digunakan untuk menilai keandalan safety instrument system atau SPS dalam mengurangi atau mencegah risiko dari suatu proses atau sistem. Nah, LOPA itu merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian risiko industri, terutama untuk industri yang memiliki risiko-risiko cukup tinggi seperti kimia, minyak, gas, dan petrokimia. Nah, beberapa pendekatan LOPA itu pendekatan LOPA sendiri itu didasarkan pada prinsip bahwa risiko itu dapat dikurangi dengan memasang beberapa lapisan perlindungan atau proteksi. Nah, lapisan perlindungan ini itu disebut Independent Protection Layer atau IPS. Nah, SIS sendiri atau Safety Instrument System itu adalah salah satu contoh IPL, tetapi juga bisa mencakup tindakan pencegahan lainnya seperti contohnya mungkin alarm, ada manual action, ada procedural action, dan desain teknis lainnya. Nah, proses LOPA itu melibatkan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah terkait identifikasi bahaya dan skenario gagal. Di mana langkah pertama dalam LOPA adalah mengidentifikasi potensi bahaya dari suatu proses atau sistem dan skenario kegagalan yang dapat menyebabkan bahaya tersebut terjadi. Ini melibatkan analisis berbagai kejadian yang dapat menyebabkan potensi risiko seperti kebocoran, kebakaran, ledakan. Selanjutnya adalah identifikasi IPL. Setelah bahaya dan skenario kegagalan diidentifikasi, maka langkah yang dapat digunakan untuk mengurangi atau mencegah risiko itu IPL itu bisa bisa tambah lagi IPL, kita bisa mengidentifikasi dari IPL yang bisa kita gunakan lagi untuk mengurangi atau mencegah risiko. Bisa berupa SIS, alarm, tindakan manual, atau tindakan prosedur lain. Nah, yang selanjutnya nomor 3 itu penilaian kinerja IPL. Setelah IPL itu bisa kita identifikasi tadi, kinerja masing-masing IPL itu kita dapat nilai dengan pertimbangkan PFD dan juga efektivitas IPL dalam mengurangi risiko. Karena PFD itu merupakan probabilitas bahwa IPL gagal saat diminta untuk bertindak. Semakin kecil, seperti yang tadi kita sebut, semakin kecil nilai PFD-nya itu semakin tinggi keadaan atau lebih aman. Nah, penentuan safety integrated level berdasarkan penilaian kinerja IPL, tingkat SIL itu kita dapat tentukan untuk masing-masing IPL. SIL itu kan merupakan tingkat numerik yang menentukan tingkat keandalan dan kinerja yang akan dari sisa IPL tersebut. Dan selanjutnya adalah verifikasi dan validasi. Hasil dari LOPA itu harus divalidasi dan diverifikasi
untuk memastikan bahwa penggunaan LPL dan tingkat seal yang ditentukan sesuai dengan tujuan keamanan dan risiko yang telah diidentifikasi. Nah, karena LOPA itu merupakan metode sistematis dan efektif untuk menaikkan dalam mengurangi risiko bahaya di kondisi yang risiko tinggi, maka menggunakan pendekatan LOPA itu perusahaan itu dapat mengidentifikasi lapisan perlindungan yang diperlukan sehingga dapat memastikan SEAL atau EPL dapat bekerja dengan efektif untuk melindungi personel atau manusianya, fasilitas, dan juga lingkungan dari potensi bahaya dan kecelakaan. Seperti yang kita lihat di gambar ini bahwa ada beberapa lapisan, beberapa layer yang kita dapat jadikan acuan untuk protection di industri. Oke, mungkin sekian dari saya berdasarkan Dava untuk penjelasan dari jawaban soal ujian akhir semester kontrol otomatik 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.